Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Pragiwaksono, asal Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai edukasi dan penyuluhan yang bertujuan sebagai kegiatan KKN saya. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tata cara bersuci sesuai hadis sahih tentang wudhu dan tayamum. Mengapa saya membahas ini? Soalnya masih ada yang tata cara bersucinya, terutama wudhu, belum mengikuti sunnah Nabi. Sebelum itu kita mesti memahami apa itu hadis dengan hadis sahih. Hadis menurut istilah syara adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Nuqbatul Fikar, yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak cacat, dan tidak janggal. Dalam kitab Muqaddimah At-Thariqah Al-Muhammadiyah, disebutkan bahwa definisi hadis itu adalah hadis yang lafaznya selamat dari keburukan susunan dan maknanya selamat dari menyalahi ayat Al-Quran. Kita mulai dengan wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota badan untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu adalah sebuah syariat kesucian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kaum muslimin sebagai pendahuluan bagi sholat dan ibadah lainnya. Pelaksanaan wudhu itu wajib dilakukan oleh umat muslim ketika hendak melakukan ibadah sholat, tawaf di Ka'bah, dan menyentuh Al-Quran. Berwudhu untuk menyentuh Al-Quran, menurut pendapat para ulama 4 mazhab, adalah wajib. Sedangkan salah satu surah dalam Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surah Al-Waqi'ah, Surah ke-56, ayat 77-79. Sementara itu, ada ayat lainnya yang mewajibkan seorang muslim untuk berwudu sebelum hendak melakukan sholat. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk mendirikan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku, dan basuhlah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sehingga kedua mata kaki." Quran Surah Al-Ma'idah, Surah ke-5 ayat ke-6. Syarat untuk melakukan wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua tidak berhadas besar, yang ketiga adalah niat, yang keempat adalah air yang digunakan harus suci dan mensucikan, maka tidak sah berwudu dengan air yang najis. Contoh air yang najis itu adalah air yang kotor dan air hasil curian, itu najis. Yang kelima adalah tamyiz, yakni sudah dapat membedakan antara baik dan buruk. Yang keenam adalah menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya adalah tempelan-tempelan di badan. Dan ketujuh adalah, jika seseorang selesai dari buang hajat, maka dia harus bersuci dahulu sebelum berwudu. Dalam wudu juga ada rukun. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh seluruh bagian wajah, yang meliputi bagian di antara telinga kiri dan telinga kanan, dan antara mulanya tumbuhnya rambut di atas dahi hingga ke bawah dagu. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ke bagian siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam adalah tertib dalam melakukannya, yaitu berurutan. Untuk tata cara wudhu, pertama dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat pada hadis Sunan An-Nasa'i nomor 77 pada kitab Taurat. Dan yang kedua adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 1 kitab Permulaan Wahyu. Untuk niat wudhu yang paling umum adalah sebagai berikut. Melafazkan nawaitul wudu'a fi raf'il hadathil asghari fardul lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 159 pada kitab wudhu. Tentunya dalam menghisap air dari telapak tangan, kemudian berkumur-kumur lalu menyeburkan sebanyak 3 kali, dan menyempurnakan dalam menghisap dan berkumur selama tidak dalam keadaan berpuasa. Terdapat dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 184 pada kitab wudhu, dan pada hadis Sahih Muslim nomor 346 pada kitab Taurat, dan hadis Jami' At-Tirmizi nomor 178 pada kitab puasa, dan pada hadis Sunan An-Nasa'i nomor 86 pada kitab Taurat, dan hadis Sunan Ibnu Majah nomor 401 pada kitab Taurat dan sunah-sunahnya.
Yang kelima adalah membasuh muka 3 kali, yaitu dengan mengusap kedua sudut mata dan melebihkan dalam membasuhkannya. Terdapat pada Al-Quran Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat ke-6, dan pada hadis Sunan Abu Daud nomor 110 pada kitab Tohroh, dan hadis Sahih Muslim nomor 362 pada kitab Tohroh. Pada saat membasuh muka, disunahkan untuk menyela-nyelai jenggot kalau ada. Ini terdapat pada hadis Jami' At-Tirmizi nomor 29 pada kitab bersuci. Yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali dengan mendahulukan yang kanan, setelah itu yang kiri. Kemudian menggosok-gosoknya dan menyela-nyelai jari tangan serta melebihkannya. Terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah surah kelima ke-6, dan terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 159 pada kitab Wudhu, dan hadis Sahih Muslim nomor 331 pada kitab Tohroh, dan hadis Ahmad pada Musnad nomor 15846, dan hadis Jami' At-Tirmizi nomor 718 pada kitab puasa. Setelah itu, yang ketujuh, mengusap kepala atau ubun dan atas sorbannya 1 kali dengan cara menjalankan kedua telapak tangan dimulai dari ujung kepala hingga tengkuk, kemudian mengembalikannya pada posisi semula. Dilanjutkan dengan mengusap kedua telinga, bagian dalam dengan tunjuk pada bagian luar dengan ibu jari. Terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah surah kelima ke-6, dan terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 163 kitab Wudhu, dan hadis Sahih Muslim nomor 331 pada kitab Tohroh, dan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 179 pada kitab Wudhu, pada hadis Sahih Muslim nomor 346 pada kitab Tohroh, hadis Sunan Abu Daud nomor 116 pada kitab Tohroh, dan hadis Sunan An-Nasa'i nomor 101 pada kitab Tohroh. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan, menggosok-gosok dan menyela-nyelai jari-jari kaki serta melebihkannya dalam membasuhnya. Terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah surah kelima ayat ke-6, dan terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 159 pada kitab Wudhu, dan hadis Sahih Muslim nomor 331 pada kitab Tohroh, dan hadis Ahmad pada musnadnya nomor 16488, dan hadis Jami' At-Tirmizi nomor 178 pada kitab puasa, dan hadis Sahih Muslim nomor 362 pada kitab Tohroh. Setelah itu, pada langkah ke-9 yaitu membaca doa, di mana doa yang paling umum yaitu berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Pada hadis Sahih Muslim nomor 345 pada kitab Tohroh, hadis Sunan Ibnu Majah nomor 463 pada kitab Tohroh dan sunnah-sunnahnya, dan hadis Ahmad dalam musnad nomor 16752. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai ada bagian-bagian yang tidak terbasuh karena akan mengurangi kesempurnaan berwudu. Sebab dalam hadis dijelaskan bagian tersebut akan dijilat api neraka. Pada hadis Sahih Muslim nomor 359 pada kitab Tohroh, pada hadis Ahmad pada musnad nomor 129, dan hadis Sunan Abu Daud nomor 148 pada kitab Tohroh, dan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 58 dan 94 pada kitab ilmu, hadis Sahih Al-Bukhari nomor 158 pada kitab Wudhu, hadis Sahih Muslim nomor 354 dan 355 pada kitab Tohroh, hadis Sunan An-Nasa'i nomor 110 pada kitab Tohroh, hadis Sunan Abu Daud nomor 89 pada kitab Tohroh, hadis Sunan Ibnu Majah nomor 444 pada kitab Tohroh dan sunnah-sunnahnya, dan hadis Ahmad pada musnad nomor 6617, 6681 dan 6806. Berikut adalah video tontonan tentang tata cara berwudu. Silahkan disimak. Secara rinci, tata cara berwudu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Langkah pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan membasuh telapak tangan 3 kali. Langkah kedua, berkumur, mengisap air dan menyemburkannya 3 kali. Langkah ketiga, membasuh seluruh muka 3 kali.
Langkah keempat, membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dengan menggosoknya 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan. Langkah kelima, mengusap kepala dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan mengembalikan kedua telapak tangan itu seperti semula. Setelah itu, mengusap kedua telinga. Langkah keenam, membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki dengan menggosoknya sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan. Langkah ketujuh, mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekian yang tadi video tuntunannya. Selanjutnya adalah hal yang dapat membatalkan wudhu, yaitu yang ke-1, keluar sesuatu dari lubang kelamin dan anus, contohnya BAB, buang air kecil, dan buang angin. Dan semua hadas besar, yaitu keluar air mani, madi, jima, haid, dan nifas. Yang kedua, tidur lelap atau dalam keadaan tidak sadar. Ini masih banyak yang melakukannya, di mana contohnya pada saat sholat Jumat, pada khotbah Jumatnya, masih banyak yang tidur. Nah, ini sebetulnya dapat membatalkan wudhu, di mana sebelum melakukan sholat, kita masih melakukan wudhu lagi, agar sholatnya sah. Yang ketiga, hilangnya akal sehat karena mabuk, pingsan, dan gila. Yang keempat, memakan daging unta. Dan kelima, menyentuh kawasan sekitar kemaluan, yaitu kubul atau dubur, dengan telapak tangan atau jari-jari tanpa penghalang. Dan untuk selanjutnya, bagian tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Secara literal atau bahasa, tayamum bermakna al-qasad wa al-tawajjuh, maksud dan mengarahkan. Tayamum disyariatkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-6 dan An-Nisa surah ke-4 ayat 43. Hal-hal yang memperbolehkan tayamum yaitu yang satu adalah tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah, orang yang dipenjara, atau takut binatang buas. Yang ketiga adalah sakit atau terlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Yang keempat, jumlah air yang sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup, alias minum. Yang kelima, tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air, meski airnya ada di dalam sumur misalnya. Yang keenam, takut habisnya waktu sholat, sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Yang ketujuh, kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Untuk rukun tayamum adalah sebagai berikut. Yang ke-1 adalah niat, yang bersamaan dengan sapuan pertama. Yang kedua adalah mengusap seluruh wajah dengan tanah atau debu, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan keempat adalah tertib, yaitu melakukan secara berurutan. Hal-hal yang dilarang untuk bertayamum, yaitu pada saat yang satu, berhadas besar. Jika kondisi sudah ditemukan air yang berlimpah, maka wajib untuk mandi. Yang kedua, belum masuk waktu sholat. Yang ketiga, bertayamum untuk sholat hari raya ataupun sholat jenazah. Untuk tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Yang satu adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, terdapat pada hadis Wahyu Al-Bukhari nomor 1 pada kitab permulaan Wahyu. Untuk bunyi niat yang paling umum adalah nawaitu tayammum li istibahati sholati fardul lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat pada hadis Sunan An-Nasa'i nomor 77 pada kitab Thahrah. Yang ketiga, meletakkan kedua tangan ke tanah atau tempat yang mengandung unsur tanah atau debu yang suci.
Ini terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 334 pada kitab Tayamum. Yang keempat, meniup kedua telapak tangan terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 326 pada kitab Tayamum dan hadis Sahih Muslim nomor 553 pada kitab Haid. Yang kelima, dilakukan dengan mengusap muka dengan kedua telapak tangan, yang dilanjutkan dengan mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Dan begitu juga sebaliknya sebanyak 1 kali. Terdapat pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 326 pada kitab Tayamum dan hadis Sahih Muslim nomor 553 pada kitab Haid. Berikut adalah video tuntunan tentang tata cara melakukan tayamum. Silakan disimak. Pertama, mengucapkan basmalah disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kedua, meletakkan kedua telapak tangan pada debu. Yang ketiga, meniup debu pada kedua telapak tangan. Keempat, mengusap wajah. Kelima, mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Sekian tadi adalah video tentang tuntunan tata cara tayamum. Selanjutnya, hal yang dapat membatalkan tayamum yaitu satu adalah semua hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang kedua, melihat air yang dapat dipakai berwudhu. Ketiga, riddah atau memutuskan Islam atau murtad. Sekian untuk penyampaian tentang tata cara bersuci yaitu wudhu dan tayamum. Terima kasih. Untuk kutipan, jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat, dilempar dengan batu, tetapi membalasnya dengan buah. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.